Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala muhammadin nabiyyi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tausiah subuh kali ini, insyaallah saya akan melanjutkan pembahasan tentang sebab-sebab masuk surga pada sebab yang kedua, yaitu iman dan amal soleh. Masih dalam pembahasan seputar iman, tentang pokok-pokok keimanan yang disebut dengan rukun iman, yang semuanya ada 6. Dan saya sudah menyampaikan tentang pokok-pokok dari rukun iman, rukun pertama, rukun kedua, dan rukun ketiga. Sekarang kita akan membahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusuli, beriman kepada para rasul. Di antara rukun iman adalah beriman kepada para rasul. Nah, bagaimana kita beriman kepada para rasul? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'atu umuri. Beriman kepada para rasul itu mengandung 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang merupakan pokok dalam keimanan kepada para rasul. Yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Beriman bahwa kerasulan para rasul itu benar dari Allah Ta'ala. Jadi kita wajib mengimani bahwa para rasul itu benar-benar adalah utusan Allah Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah memilih di antara manusia ini orang-orang yang kemudian dijadikan sebagai utusannya kepada manusia untuk menyampaikan wahyunya, untuk menyampaikan agamanya. Apabila kita meragukan atau mendustakan tentang kerasulan tersebut, jangankan seluruh kerasulan para rasul, satu saja seandainya kita meragukan atau mendustakan kerasulannya, padahal itu memang sudah benar-benar sampai beritanya kepada kita tentang kerasulannya dengan berita yang benar, maka ini membatalkan keimanan kita kepada para rasul, dan ini membatalkan keimanan kita secara menyeluruh. Allah Ta'ala berfirman tentang umat Nabi Nuh alaihissalam, kadzabat qaumun Nuhin al-mursalin. Sungguh kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal rasul yang diutus kepada kaum Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama, itu Nabi Nuh alaihissalam. Belum datang rasul-rasul yang lain. Tapi ketika mereka mendustakan kerasulan
Nabi Nuh alaihissalam, pada bukti-bukti ayat-ayat kerasulannya atau yang disebut dengan mukjizat itu sudah disampaikan kepada mereka. Maka ketika mereka mendustakan kerasulan Nabi Nuh, Allah Ta'ala katakan sesungguhnya mereka mendustakan seluruh rasul. Jadi satu rasul saja didustakan kerasulannya, ini sama dengan mendustakan seluruh rasul. Kalau mendustakan seluruh rasul berarti hilang salah satu rukun imannya. Kalau hilang salah satu rukun imannya berarti batal sudah seluruh keimanannya. Walaupun dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab, cuma saya tidak beriman kepada Nabi Musa misalkan. Kalau kepada Nabi Muhammad sih saya beriman, tapi kepada Nabi Musa saya tidak beriman. Hukumnya seperti itu. Maka ini keimanannya kepada para rasul batal, sehingga tidak ada artinya keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada malaikat, dan keimanan dia kepada Nabi Muhammad SAW pun itu tidak ada artinya kalau dia mendustakan tentang kerasulan Nabi Musa alaihissalam umpamanya. Ini yang pertama. Jadi kita wajib untuk mengimani, meyakini tentang kebenaran kerasulan para rasul, bahwa itu memang betul-betul kerasulannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna min asma'ihim, beriman kepada nama-nama yang kita ketahui dari para rasul. Wa man lam na'lamhum nu'minu bihim ijmalan. Adapun para rasul yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita mengimani secara global saja bahwa dia rasul, walaupun kita tidak mengetahui namanya. Allah Ta'ala berfirman, wa rusulan qad qasasna minhum qad qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dan di antara para rasul ada yang telah kami ceritakan kepada, di antaranya kami ceritakan namanya. Dalam Al-Quran disebutkan ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman. Ini nama-namanya Allah Ta'ala ceritakan kepada wahai Muhammad. Berarti diceritakan juga kepada kita, karena Nabi menyampaikannya kepada kita. Dan di antara mereka juga ada yang kami tidak menceritakannya kepada. Jadi ada juga para rasul yang Allah tidak menceritakannya kepada Nabi SAW, sehingga kita pun tidak tahu ceritanya. Di antaranya kita tidak mengetahui namanya. Maka nama-nama para rasul yang kita ketahui, kita imani nama-nama tersebut. Dan nama-nama para rasul yang kita tidak mengetahui namanya, kita katakan saja kami beriman tentang rasul tersebut, tapi namanya kami tidak mengetahui. Yang penting kami mengimaninya. Nah, ini yang kedua ya, mengimani tentang nama-nama para rasul tersebut, yaitu nama-nama yang telah sampai pemberitaan nama-namanya kepada kita semuanya. Adapun yang belum sampai pemberitaan nama-namanya, ya kita katakan kami beriman kepada para rasul tersebut, tapi kami tidak mengetahui namanya. Saya kira untuk hal ini tidak terlalu sulit ya. Dengan buka Al-Quran, di situ tertera nama-nama Nabi dan Rasul, atau yang sampai kepada kita tentang nama tersebut yang tidak tertera dalam Al-Quran, tapi tertera dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha min akhbari, membenarkan tentang berita-berita para rasul tersebut, apa yang sahih beritanya sampai kepada kita. Jadi apabila datang kepada kita riwayat di dalam Al-Quran maupun dalam hadis sahih tentang cerita, tentang berita para rasul tersebut, baik Rasul SAW maupun para rasul sebelumnya, maka kita wajib untuk membenarkan berita tersebut. Karena yang namanya iman itu adalah keyakinan dan amalan. Keyakinan dalam hati yang berkaitan dengan berita-berita, pembenaran dengan hati dan dengan lisan. Ini berkaitan dengan berita. Jadi kalau ada berita, yang namanya iman itu ya meyakini kebenarannya dengan hati, kemudian mengakui kebenarannya dengan lisan kita. Itu iman. Di samping iman juga adalah pengamalan dengan anggota badan lahiriah. Jadi apabila sampai kepada kita berita yang benar tentang kisah seorang rasul, maka kita wajib untuk membenarkan cerita tersebut. Kita wajib untuk membenarkan kisah tersebut. Kisahnya datang dalam Al-Quran. Pokoknya diceritakan Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, kemudian diutus kepada Fir'aun, kemudian Fir'aun menentangnya, melawannya. Lalu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai akhirnya Nabi Musa menyeberangi lautan. Allah Ta'ala selamatkan. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya Allah Ta'ala binasakan dengan ditenggelamkan di laut tersebut. Cerita ini disampaikan dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk membenarkan cerita tersebut atau cerita-cerita yang lain dari para rasul. Nah, kalau cerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis yang sahih, kita benarkan, kita yakin. Lalu bagaimana tentang kisah-kisah para rasul terdahulu? Kalau kisah-kisah para rasul terdahulu itu dimuat dalam Al-Quran, dimuat dalam hadis yang sahih, maka kita membenarkannya. Kalau kisah-kisah para rasul terdahulu itu sampai kepada kita dari cerita ahli kitab, cerita orang-orang Yahudi, cerita orang-orang Nasrani tentang Nabi dan Rasul terdahulu. Karena banyak para Nabi diutus di kalangan Bani Israel, sehingga banyak cerita dari mereka, kemudian disebut dengan Israiliyat. Nah, kalau ceritanya itu dibenarkan oleh Al-Quran dan oleh hadis Nabi SAW, kita benarkan itu. Kalau ceritanya itu didustakan oleh Al-Quran ataupun oleh hadis Nabi, maka kita dustakan bahwa itu adalah cerita yang bohong. Karena Al-Quran mendustakan cerita tersebut, hadis Nabi mendustakan cerita tersebut. Tapi kalau ceritanya itu kita tidak mendapati pembenarannya dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, kita juga tidak mendapati pendustaan terhadap cerita tersebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Jadi kita tidak tahu ini ceritanya benar atau dusta. Tapi ceritanya datang dari kalangan Bani Israel. Maka cerita-cerita seperti itu kita tidak membenarkannya, kita juga tidak
mendustakannya. Ini berkaitan dengan cerita-cerita. Kemudian yang keempat adalah al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina. Yang keempat adalah mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Iman itu mencakup keyakinan, pembenaran, dan amalan. Nah, tadi keyakinan, pembenaran berkaitan dengan berita-berita sudah dibahas dalam pokok keimanan yang ketiga. Itu membenarkan cerita-cerita yang benar sampainya kepada kita. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan syariat, pengamalan syariat. Adapun beriman kepada para rasul, pada pokoknya yang keempat yaitu mengamalkan syariat, karena iman mencakup amalan. Maka ini dikhususkan kepada syariat Rasul yang diutus kepada kita. Siapa Rasul yang diutus kepada kita? Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Kepada orang Arab, kepada orang Ajam, termasuk kepada kita. Karena kerasulan Nabi Muhammad ini universal, umum untuk seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Kalau para nabi dan rasul terdahulu itu hanya diutus kepada kaumnya, kalau Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, orang Arab harus ikut syariat, mengamalkan syariat. Orang Bani Israel harus mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW, ditinggalkan syariat-syariat para nabi dan rasul sebelumnya. Kita juga wajib untuk mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh manusia, seluruh kaum, seluruh bangsa. Nah, bagaimana dengan syariat para nabi dan rasul terdahulu? Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka syariat beliau ini menggantikan syariat seluruh nabi dan rasul sebelumnya, menyempurnakannya dan menghapus apa yang memang sudah tidak diberlakukan lagi di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tidak ada umpamanya Bani Israel, ya. Mereka tetap melaksanakan syariat Nabi Musa hari ini dengan alasan bahwa Nabi dan Rasul mereka adalah Nabi Musa, sehingga mereka mengikuti syariat Nabi Musa dan mereka meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka keimanan mereka itu tidak sah. Jangankan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW, keimanan kepada kerasulan Nabi Musa pun tidak sah. Seandainya setelah Nabi Muhammad datang, kemudian mereka tidak mengikuti syariatnya karena alasan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini yang wajib kita amalkan setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meninggalkan syariat, walaupun dia mengatakan saya beriman tentang kenabian dan kerasulan Muhammad, tapi saya tidak akan mengikuti syariatnya, saya tidak akan mengamalkan syariatnya, saya akan mengikuti syariat Nabi terdahulu saja, atau saya akan mengikuti syariat yang diajarkan oleh guru saya, maka ini tidak sah.
keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW, juga tidak sah keimanannya kepada para rasul terdahulu, sehingga mengakibatkan iman dia batal. Dia tidak beriman, dia bukan orang beriman, walaupun dia mengatakan saya beriman kepada para nabi dan rasul. Ya. Dan memang ini nyata terjadi di kalangan manusia sekarang ini. Ada yang kekeh mengikuti syariat Nabi terdahulu, nggak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi sebagian manusia yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi dia meninggalkan syariat Nabi Muhammad demi mengikuti syariat yang dibuat-buat oleh gurunya. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu dari selain Allah Ta'ala yang kemudian membuat syariat untuk mereka, dan itu tidak dibenarkan, tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahwa setelah kedatangan beliau, jangankan orang-orang yang sebelumnya tidak ada Rasul di tengah-tengah mereka, orang-orang yang sebelumnya ada Rasul di tengah-tengah mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, bila setelah kedatangan Nabi Muhammad tidak mengikuti syariat Muhammad SAW, maka mereka akan masuk neraka. Tidak sah keimanan mereka kepada para Rasul terdahulu kalau seandainya setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW mereka tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pokok-pokok keimanan kepada para Rasul. Beriman bahwa kerasulan mereka adalah benar dari Allah Ta'ala. Beriman kepada nama-nama para Rasul yang kita ketahui nama-namanya. Adapun yang tidak kita ketahui nama-namanya, maka kita mengimaninya secara global saja. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita mereka yang sampai kepada kita dengan pemberitaan yang sahih, yang benar. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pokok-pokok keimanan kepada para Rasul. Jemaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini saja yang kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dalam kajian subuh ini, sehingga kita bisa semakin menambah ilmu kita tentang keimanan, tentang amal soleh, dan tentang sebab-sebab yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan sebab-sebab masuk surga, sehingga Allah pun memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakallahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.